Hai teman-teman, semoga Tuhan memberkati Anda semua dan Roh Kudus turun untuk membuat kita memahami firman-Nya yang kudus. Dan saya sangat ingin, dan hanya Tuhan yang tahu, saya ingin mencari kata-kata yang datang untuk memenuhi kebutuhan Anda, teman-teman. Saya tak tahu siapa Anda, apa yang Anda lakukan, telah lakukan, atau berhenti lakukan. Saya hanya tahu satu hal. Siapapun Anda itu jiwa yang tidak pernah mati, yang akan hidup selamanya di kekekalan, sepanjang kekekalan. Tubuh kita tinggal di bumi ini, tetapi jiwa kita tidak akan pernah mati selamanya. Jadi, jiwa itu yang kita pikul di dalam diri kita, Dia yang menderita. Dialah yang tersenyum ketika Anda sedang bersuka cita, yang tertawa terbahak-bahak saat Anda sangat gembira, yang menangis ketika Anda sedang sangat sedih, yang merintih ketika Anda sedang menderita. Jiwa itu, makhluk yang Anda bawa di dalam diri Anda ini, Dialah yang menderita. Saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang Anda alami, tetapi jiwa Anda lah yang sedang menderita. Benar atau tidak? Penderitaan, rasa duka, kecemasan, depresi, kesedihan yang sangat dalam itu yang ada di dalam diri Anda. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi saya tahu satu hal. Apa yang saya tahu, saya minta Tuhan lewat Roh Kudus beri saya kata-kata untuk menjawab Anda, melayani Anda. Supaya Anda tahu apa yang hanya bisa Anda lakukan untuk mengubah situasi ini. Hanya Anda, tidak ada orang lain. Saya ingin Roh Kudus menolong saya. Kemarin kita sudah membahas mengenai baptisan di dalam air. Yesus berkata barang siapa tidak lahir dari air dan roh, lahir dari air. Berarti baptisan pertobatan itu adalah penguburan. Penguburan hanya saja bukan di bumi, itu penguburan di dalam air. Makanya disebut penguburan manusia lama adalah jiwa. Ini tentang jiwa. Tuhan mau jiwa Anda. Ia dilambangkan, disimbolkan dengan hati. Jadi, saya ingin Anda tahu bahwa Tuhan ingin menyenangkan hati Anda. Dia ingin menghilangkan kesedihan dari hati Anda. Dia ingin membuang rasa pahit itu, kebencian itu, perasaan negatif yang Anda bawa terhadap orang lain. Dia ingin membuang beban yang jiwa Anda pikul dan Anda tidak mengerti. Anda ingin menyelesaikannya dengan kekuatan Anda, tetapi tidak akan selesai. Karena masalahnya adalah
Jiwa itu jiwa. Jiwa itu spiritual, emosional. Dan ini tidak ditangani dengan hal fisik, obat tidak dapat menyelesaikannya. Meringankannya karena membuat orang tidur, tetapi tidak dapat membantu. Jadi, ketika kita bicara kemarin tentang kebutuhan Anda dan kebutuhan kita semua harus melalui ini. Dilahirkan dari air, yaitu baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan adalah ini, Anda bertobat. Tetapi bukan pertobatan seperti ini. Saya merasa menyesal, bukan perasaan. Pertobatan adalah sikap, adalah tindakan, adalah sebuah keputusan. Anda berjalan ke satu arah, utara misalnya. Tapi Anda sudah bertobat, lalu Anda putar 180 derajat pergi ke selatan. Itulah pertobatan. Jadi pertobatan adalah keputusan yang tidak tergantung Anda merasa atau tidak merasa. Jadi ketika orang bertobat dari hidupnya yang tidak benar, dari semua kekurangannya, tidak berguna menyalahkan orang lain, karena semua orang bersalah. Kita semua lahir dalam dosa. Kita semua lahir dalam dosa. Tetapi Yesus datang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari kesalahan yang kita pikul. Dan ini hanya dengan menguburkan jiwa itu. Menguburkan hati. Menguburkan semua keinginan, hawa nafsu, kebencian, kepahitan yang ada. Menguburkan dendam, menguburkan apa yang hati pikul, menguburkan hati. Baptisan air adalah tepat seperti ini. Perlu dikuburkan baik itu. Hati yang penuh luka maupun hati penuh dosa. Hati yang menderita, hati yang pahit, hati yang sedih, hati yang gembira harus dikuburkan. Adalah pusat keinginan kita. Kita harus menguburnya. Lewat baptisan. Itulah pertobatan. Saya ingin memiliki hati sesuai hatimu. Saya ingin melakukan kehendakmu. Tidak ingin melakukan kehendak saya atau kehendak hati saya. Itu adalah penguburan. Ketika seseorang bertobat dan pergi untuk dibaptis di air dengan ketulusan, dengan kejujuran yang murni, benar-benar dan sungguh-sungguh. Saat dia bangkit dari baptisan air, ketika dia bangkit dari baptisan air. Dan ini dilakukan oleh pendeta ketika pendeta mengangkat orang itu dari air. Dia berhak untuk menerima Roh Kudus di saat itu juga. Saat itu juga. Dan dia saat baptisan itu adalah yang sah. Ia mendengar suara Tuhan. Suara yang sama yang berbicara kepada Yesus ketika dia dibaptis. Setelah Yesus keluar dari air, Tuhan Bapa berkata, inilah anakku yang terkasih, di mana aku berkenan, yang taat kepadaku. Suara itu datang dari dalam hati Anda. Tuhan akan berkata, inilah anakku yang terkasih, di mana aku berkenan. Dan itu baptisan Roh Kudus, mengerti? Ini harus terjadi dalam praktik, dalam teori dan dalam praktik. Jika tidak terjadi transformasi itu atau suara itu atau kehadiran ilahi itu, pencurahan Roh Kudus di dalam diri Anda. Jadi pembaptisan Anda mungkin tidak terjadi, mungkin tidak terjadi. Anda menguburkan tubuh tapi hati masih tinggal bersama Anda. Dan itu baptisan yang tak bernilai.
tidak berlaku. Karena Anda kembali melakukan hal yang sama, mempraktikkan hal yang salah, saya ingin Anda merenungkannya bersama saya tentang Kitab Kejadian pasal 22. Buka Alkitabmu. Mari kita renungkan teks yang luar biasa ini. Luar biasa. Yang menunjukkan Tuhan berinteraksi dengan manusia. Abraham adalah contoh. Abraham adalah contoh. Lalu dia memperlakukan kita semua seperti dia memperlakukan Abraham. Lihat apa yang dia katakan kepada Abraham. Alkitab mengatakan pasal yang ke-22 tepat di ayat pertama dikatakan, dan terjadilah setelah hal-hal ini bahwa Allah menguji Abraham, dan Tuhan menguji Anda. Dia menguji saya. Dia menguji kita semua. Dia tidak hanya menguji Abraham. Dia menguji kita semua dan menguji kita semua. Sekarang dalam ujian ini ada yang lulus dan ada yang tidak. Kebanyakan tidak lulus. Saya akan berkata dengan segera tidak lulus. Jadi Tuhan menguji Abraham bagaimana? Dia berfirman kepada Abraham, dia memanggil Abraham. Dan Abraham berkata, lalu sahutnya, ya Tuhan, ini hidupku, apa yang engkau mau dariku? Maka Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anakmu yang tunggal itu. Tuhan menekankan anakmu yang tunggal, Ishak. Bukan Ismail tapi Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal, putra tunggalmu Ishak yang engkau kasihi. Tuhan tahu akan kasih Abraham padanya. Ishak anak dari usia tua Abraham. Abraham sudah mencarinya puluhan tahun. Puluhan tahun ia mencari anak ini. Dan anaknya saat itu sudah berumur 6, 7, 8 tahun. Dan di sana Tuhan berkata, ambil anakmu yang engkau kasihi. Dan pergilah ke tanah Moria. Tanah Moria tempat Yesus disalibkan, dikorbankan. Dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran di atas salah satu gunung. Yesus disalibkan, dipersembahkan di gunung itu, di Bukit Kalvari. Di atas gunung yang akan kukatakan, kemungkinan besar gunung yang Abraham bawa anaknya adalah Moria, Gunung Moria. Maka Abraham bangun, lihat. Di ayat berikutnya dikatakan lalu Abraham bangun. Dia tidak bertanya Tuhan, tapi mengapa? Tidak. Abraham hanya mengikuti perintah itu. Ia bangun pagi-pagi buta, siapkan keledainya, mengambil 2 orang hambanya, ambil Ishak anaknya, potong kayu untuk kurban bakaran, karena harus membakarnya juga. Bangun dan pergi ke tempat yang telah Tuhan katakan kepadanya. Lalu di ayat 10, saat Abraham sampai di atas gunung, di Gunung Moria, maka Abraham menyiapkan mezbah, mengambil anaknya, meletakkannya di atas kayu bakar, mengikatnya di kayu bakar, dan mengambil pisau, maksudnya pisau besar, keris atau parang untuk mengorbankan putranya. Jadi Abraham ikuti perintah aturan pengorbanan.
Dan ketika dia akan menurunkan pisaunya untuk membunuh anaknya, untuk mengorbankan anaknya, malaikat Tuhan berseru dari surga dan berkata, "Abraham, Abraham." Dan dia jawab, "Ini aku." Maka Tuhan bilang, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Anakmu yang tunggal, Tuhan menekankan anakmu. Anakmu yang tunggal, anak yang engkau kasihi. Ini sangat kuat. Saat orang turun ke air untuk dibaptis, ini yang terjadi. Di sana hatinya, dia mengorbankan hatinya sendiri atas kehendak bebas dan sukarela. Tidak dipaksa ya. Dia korbankan keinginannya. Dia korbankan hasratnya. Dia korbankan dewa-dewanya yang berada di tempat pertama di hatinya. Dia mengorbankan segala sesuatu yang berada di tempat pertama di hatinya, yaitu anak-anaknya, orang tuanya, suaminya, istrinya, tunangannya, siapapun yang menempati posisi pertama di hatinya, di situ dikorbankan. Dia membunuh hatinya sendiri. Di sini kematian dari anak itu dan kematian yang kita lakukan dalam baptisan air, kita mati bagi dunia. Artinya, hati kita dikuburkan, jiwa kita dikuburkan di dalam air. Dikubur di air, lebih tepatnya di air, untuk lenyap selamanya, agar digantikan oleh hati yang baru. Tuhan beri hati yang baru. Ini harus terjadi saat baptisan air. Bukan sekadar Anda bilang, "Saya mau dibaptis, saya putuskan dibaptis." Baptisan air itu adalah kesadaran saya akan mengubur keinginan saya akan mengubur mimpi saya. Saya akan menguburkan rencana pribadi saya. Saya akan menguburkan hidup saya. Saya akan menguburkan masa depan saya. Semua mimpi saya, suatu hari saya sudah pernah bilang, saya akan ulangi. Yesus bilang, dia bilang pada saya, "Apa untungnya kamu mendapat seluruh dunia ini dan kehilangan jiwamu?" Dia bilang itu pada saya. Itu tertulis. Tapi dia bilang pada saya dan saya tak memikirkannya. Saya belum datang di gereja, saya masih di jalan kaki menuju tempat kerja dengan banyak buku. Yang saya pelajari malam hari, saya pikirkan apa yang akan saya lakukan. Saya akan ikut lomba. Saya belum putuskah apakah itu filsafat, matematika lebih tepatnya. Atau apakah ambil teknik atau ekonomi, begitu. Dan dia bilang jelas. Jadi saat Anda menuju ke baptisan air, kawan, ketahuilah Tuhan sedang menguji Anda sama seperti dia menguji Abraham. Ia menguji Abraham. Ia mengujimu. Maka sekarang Anda tahu mengapa Anda belum menerima baptisan dengan Roh Kudus. Karena Anda belum dibaptis, "Oh uskup, tapi saya sudah dibaptis 10 kali. Tidak terjadi apa-apa. Anda hanya mandi, saya juga pernah seperti itu. Saya sudah mandi berkali-kali. Tapi tidak terjadi apa-apa." Hanya terjadi
ketika saya menguburkan hati saya, ego saya, ketika saya benar-benar melepaskan kehendak saya, gairah saya, proyek pribadi saya lepas. Saya serahkan pada Yesus. Sekarang ya, lahir hati yang baru. Dan ini harus terjadi pada Anda. Anda harus punya hati baru. Selama belum ada hati baru, tidak ada Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus berkata, yang tak lahir dari air dan Roh Kudus tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena ketika seseorang menguburkan hatinya sendiri, keinginannya sendiri melalui baptisan air, sebenarnya dia mati bagi dunia. Dia mati bagi dunia. Lalu kenapa mati bagi dunia? Maka roh kehidupan datang dan mengisinya. Jadi saat orang dibaptis di air, saya tahu ini tidak terjadi pada semua orang. Pengalaman ini yang saya bilang di sini tidak terjadi pada Anda pada hari baptisan Anda. Tetapi ada hari saat itu terjadi. Anda dibaptis berkali-kali, akhirnya suatu hari terjadi. Kalau memang terjadi, tapi ketika itu terjadi, Roh Kudus penuhi dirimu karena Anda sudah menguburkan, sudah membunuh keinginanmu. Maka Roh Tuhan datang dan menaruh hati baru di dalam dirimu dan jadikan engkau ciptaan baru, pikiran baru. Sekarang ya, Anda mati bagi dunia dan lahir bagi Tuhan. Maka Tuhan menguji Abraham. Dan dia menguji kita juga. Dia menguji kita masing-masing. Ini pengalaman unik pribadi dengan Tuhan. Sekarang yang menarik. Dan ini yang harus Anda pahami. Saat Tuhan berkata begini. Tuhan berkata pada Abraham, jangan bubu anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu di ayat 15 tertulis begini, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Pertama kali untuk meminta kurban. Kedua kalinya adalah untuk membuat janji. Lihat betapa kerennya. Dia berkata begini. Malaikat Tuhan memanggil Abraham untuk kedua kalinya dari langit dan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku 2 kali. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan anak tunggal ini yang kita punya adalah hati kita. Mengerti sahabatku, itu hatimu. Itu hatimu. Itu hatimu. Engkau tidak memberikannya. Kamu sudah berkali-kali ke altar, ini hatiku. Kamu serahkan di altar. Di luar saat kamu pergi, kamu ambil lagi. Engkau tidak menyerahkan hatimu. Tapi kini, Tuhan berkata pada Abraham, lihat, karena engkau telah berbuat demikian, mengambil tindakan ini. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, lihat, maka aku akan memberkatimu berlimpah-limpah.
Aku bersumpah demi diriku sendiri, firman Tuhan. Aku bersumpah demi diriku sendiri, tidak ada yang lebih besar. Jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Aku bersumpah akan memberkatimu berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tentu, karena Yesus berasal dari Abraham. Karena engkau mendengar firman-Ku, suaraku. Maka ini permisi. Ini sangat kuat. Lihat kawan. Saya sering berkata bahwa dengan Tuhan itu berserah untuk menerima. Anda memberi. Anda menerima. Dan itu benar. Tuhan meminta kepada Abraham putranya, anak tunggalnya. Dan Abraham tidak ragu, tidak protes, tidak meratap, tidak menangis dengan Sarah, tidak air matanya, ratapannya, tidak. Dia taat sampai akhir. Tetapi ketika dia menaati, Tuhan berkata kepadanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku akan memberkatimu berlimpah-limpah dan akan membuat keturunanmu sangat banyak, bukan banyak tapi sangat banyak. Dan akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Ia serahkan anak tunggalnya pada Tuhan. Dan hari ini sekedar gambaran. Menurut penelitian sains lebih dari 83% darah Abraham, memiliki DNA Abraham lebih dari 83%. Umat manusia, kita punya hampir 8,5 miliar manusia. 83%, lebih dari 83% dari angka ini adalah anak Abraham. Tuhan melipat gandakan dan terus berlipat ganda dan lagi. Yesus datang dari Abraham, dari salah satu suku Israel. Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Tuhan melakukan persis kepada putranya apa yang dia minta dari Abraham. Di sana, di Taman Getsemani, Yesus diremukkan, Yesus digiling, disebabkan oleh pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Tuhan memberikan hatinya di sana, di Getsemani. Ketika sampai disalib, Yesus sudah lumat. Maka teman-teman, menurutmu bagaimana? Yang Tuhan ingin darimu. Hanya kamu yang bisa mengambilnya, hatimu hanya milikmu. Anaknya milik Abraham dan Tuhan meminta kepada Abraham anaknya. Tuhan meminta hati kita, bukan anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, atau suamimu, atau istrimu, bukan. Tapi itu hati kita. Anak ini
Ishak melambangkan hatimu agar kamu menerima pembaptisan dengan Roh Kudus, agar kamu menerima pengurapan ini untuk diberkati dengan sangat besar, agar hidupmu bertumbuh dan makmur di semua area. Bukan tujuan Tuhan memberkati kita hanya di dunia ini, karena semuanya akan tertinggal di sini. Tetapi membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang kekal saat kita akan masuk ke perhentian Tuhan. Ini sangat kuat. Lihatlah kawan, teman terkasih saya akan membacakan teks yang layak untuk Anda. Sabar untuk menunggu. Kalau Anda baca kitab Pengkhotbah pasal 2 dan di ayat 9, mulai dari ayat 9, Anda harus membaca seluruh pasal itu. Ayat 9 berkata begini, Salomo lah yang menulis ya, yang akan kita baca. Dengan yakin dipimpin oleh Roh Kudus. Dia bilang, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak. Lihatlah teman-teman, dengarkan, tolong, saya tidak tahu apakah suara bisa diperbesar di sana. Tapi lihat, dia berkata di ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang ku kehendakinya. Dan aku tidak tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Tidak menahan hatiku dari sukacita apapun atau satupun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Namun dilanjutkan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Artinya, Salomo, orang yang paling berkuasa di seluruh bumi, dia yang terkuat. Bukan hanya dalam uang, tetapi dalam pasukan, dalam hikmat, dalam kemuliaan, kekayaan, dalam segalanya. Dia bilang, semua yang diinginkan mataku, ku berikan padanya. Juga tidak menahan hatiku dari kesenangan apapun. Punya segalanya. Namun, di akhir hayatnya, dia sadar bahwa semua itu sia-sia. Dan penderitaan jiwa. Bukan kesusahan hati, tetapi kesusahan roh, dan bahwa tidak ada manfaat yang ada di bawah matahari. Maka Salomo tahu apa itu hati, tahu apa yang menyenangkan hati. Dan Tuhan memberinya segala hikmat, Tuhan memberikan segala-galanya. Walaupun begitu, Salomo sampai pada kesimpulan bahwa semua itu kesia-siaan dan penderitaan, roh, dan bahwa tidak ada manfaat sama sekali di bawah matahari. Sahabatku, temanku,
Tuhan menginginkan hati yang kamu punya di sana. Tidak peduli apakah itu hati yang sedih meratap, yang hanya menderita. Dia mau hatimu. Tidak peduli apakah engkau besar atau kecil, apakah kamu penting atau kamu tidak penting sama sekali. Tidak peduli kamu yang paling akhir dari semua ciptaan di dunia ini. Tuhan mau hatimu, menginginkan jiwamu. Jika engkau memberikan hatimu kepadanya, Dia akan memberimu hati yang baru. Agar kamu memberikan hatimu. Ini masalah keputusan, bukan masalah perasaan. Saya merasa mau bertobat, bukan. Pertobatan itu keputusan. Anda yang putuskan, tidak, saya biarkan. Saya singkirkan hatiku, saya akan ambil hati yang bandel ini. Hati yang tersiksa ini, hati yang busuk ini. Hati yang menjijikkan, busuk ini. Penuh nafsu, aku akan menguburnya. Aku akan benar-benar menguburnya di dalam air, mematikannya. Itulah kehendak Tuhan. Kuserahkan hatiku pada Yesus. Kalau Anda lakukan itu, Anda bisa yakin Anda sudah beri persembahan terbaik yang Tuhan harapkan dari Anda. Sebab Anda menaruh persembahan di atas mezbah itu hal yang mudah. Mudah bagimu mengambil harta, sebuah properti, dan melakukan nazar dan menaruh di altar. Itu tidak sulit. Yang tersulit adalah menyakiti hatimu. Bukan cuma kamu, tidak, kita semua. Kita semua. Yang tersulit bukanlah memberi hal-hal materi. Karena kita akan terima lebih banyak lagi. Karena Tuhan tidak pernah berhutang pada seseorang. Tapi yang sulit adalah memberi hati yang penuh tipu, yang menyesatkan, yang kejam, yang jahat. Tuhan mau hatimu apa adanya. Mungkin hatimu penuh dengan dosa. Apapun keadaannya. Serahkanlah hatimu. Berikan hatimu. Itulah kurban terbesar yang Anda miliki untuk diberi. Dan semua bisa memberi hatinya. Miskin dan kaya. Semua bisa memberi hatinya. Sekarang tinggal mau saja. Lakukan ini. Dan kemudian kamu akan mendengar suara Bapa ketika kamu dibaptis. Kamu akan dengar suara Bapa bilang, inilah putriku yang kukasihi, di mana aku berkenan kepadanya. Inilah putra kesayanganku, kesenanganku, dan kau akan menangis gembira. Kamu akan menangis seperti bayi yang baru lahir, yang menangis saat dilahirkan. Kamu akan menangis, tetapi tidak lagi karena sedih, tapi karena senang. Dan sukacita Tuhan, Roh Kudus, akan penuhi mulutmu dengan sukacita. Dan inilah yang terjadi pada banyak orang. Banyak orang. Mereka bilang, uskup, tak tahu jika saya menangis atau tersenyum. Tapi sukacita itu sangat besar. Damai itu sangat mendalam. Ini pengalaman hanya untuk mereka yang menaati dan menyerahkan hatinya. Lakukan itu kawan. Sebab jika Anda tidak melakukannya, Anda bisa ke gereja, Anda memberi persepuluhan, memberi persembahan khusus. Anda adalah pelayan Tuhan, pendeta, istri pendeta, uskup. Anda bisa jadi apa saja di dunia ini. Tapi Anda akan tetap jadi orang itu yang sedih dan menderita, tidak ada rasa damai. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberi damai, tapi Dia hanya memberi damai untuk hati baru yang Dia kasih. Ini sudah terjadi padaku, dan Tuhan mau itu terjadi padamu. Tuhan memberkati dan sampai jumpa besok. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan bicara lagi. Tapi jangan lupa,
Tuhan mengharapkan hatimu dan Dia menguji hati kita. Dan terserah kita masing-masing untuk taat atau tidak taat. Ini soal keputusan. Sampai jumpa besok, Tuhan memberkati, amin.